Di dalam suatu keluarga ada ayah, ada ibu, dan ternyata dikaruniai 2 orang anak. Yang satu yang paling besar anak laki-laki, dan yang kedua yang bontot anak perempuan. Setelah selesai makan malam, sudah kebiasaan suami dengan anak laki-lakinya nonton televisi di ruang tengah. Ibu beserta anak perempuannya pergi ke dapur membereskan piring-piring yang digunakan bekas makan. Ya tentu saja mencuci piring. Lagi asik nonton televisi, si ayah dengan anaknya itu tiba-tiba mendengar suara piring pecah, dan ternyata yang pecah itu jumlahnya banyak. Tapi sesaat setelah suara piring pecah itu terjadi, suasana senyap, tak ada suara. Si anak laki-lakinya sambil memandang ayahnya, "Ya, pasti yang memecahkan piring itu ibu." Ayahnya bertanya sama anaknya, "Loh, kok kamu tahu? Kan adikmu juga ada di dapur." "Iya, karena setelah piring pecah tidak terdengar lagi suara orang marah-marah." Cerita ini sederhana sebetulnya, tapi pesan moralnya sangat luar biasa. Yang memiliki karakter seperti ibu yang tadi itu sebetulnya banyak. Mungkin diantaranya kita juga. Karena kita sering menggunakan standar ganda. Kalau pada diri sendiri begitu toleran, tapi pada orang lain kadang-kadang kita begitu kencang dan keras. Kita sering memaksa orang lain supaya mengikuti keinginan kita, tapi terkadang kita tidak pernah belajar merasa untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang lain. Seperti ibu yang tadi, anaknya sudah terlalu biasa. Kalau yang memecahkan piring anaknya, pasti ibunya ngomel luar biasa. Tapi yang memecahkan piring ibunya sunyi senyap, tidak ada suara, bahkan tidak ada yang berkomentar. Standar ganda seperti ini sering dipakai oleh kita dalam hidup. Terkadang kita tidak pernah menghukum diri sendiri, tapi sering menghukum orang lain. Ternyata setelah saya perhatikan dalam perjalanan spiritual pribadi saya, dan saya melihat juga perjalanan spiritual orang-orang hebat, ternyata hampir semua orang yang hebat spiritualnya adalah orang yang sudah berhasil menanamkan hukuman pada dirinya sendiri, dan tidak ada toleransi untuk dirinya sendiri, tapi begitu toleran pada orang lain. Untuk diri sendiri, ketika diri sendiri melakukan kesalahan, itu begitu keras hukumannya. Karena kamu kemarin membicarakan kejelekan orang, maka sekarang kamu saya hukum dengan puasa 1 minggu. Ternyata hukuman-hukuman yang semacam itu yang dihadirkan oleh kita sendiri pada diri kita, itu akan membuat kita menjadi keras pada diri kita, tetapi menjadi sangat toleran pada orang lain. Standar ganda yang semacam itu sering diterapkan oleh hampir semua orang. Kita sering memaksa orang lain harus baik pada kita, tapi kadang-kadang kita tidak pernah mendidik diri kita untuk baik pada orang lain, sehingga semua berfokus pada aku dan ego kita. Nah, selama kita masih berada di titik itu, artinya kita harus lebih banyak lagi belajar untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Terkadang ketika diri kita ada dalam bahaya pun, kita tidak pernah sadar bahwa kita sedang ada dalam bahaya. Ketika orang lain mengingatkan kita pun tidak pernah kita gubris. Ada cerita inspiratif seperti ini ceritanya. Ada sebuah bis penuh dengan penumpang. Ternyata bis itu menuruni jalan menurun tajam. Ketika bis itu sedang turun dengan kecepatan tinggi, dari belakang ada laki-laki kekar sedang mengejar bis itu.
Dari dalam bis ada seorang ibu mengeluarkan tubuhnya lewat jendela sambil mengingatkan pada laki-laki itu, kawan, sudahlah, nggak usah dikejar bis ini, kau tidak akan bisa mengejarnya. Itu. Lalu orang itu dengan napas yang tersengal-sengal luar biasa, dia berteriak, aku adalah supir bis itu. Dia berteriak, aku ini supir bis itu. Dia sedang berusaha untuk menyelamatkan bis itu, karena bis itu sebetulnya turun di turunan itu tanpa ada supirnya. Tapi seluruh penumpang di situ tidak sadar, dikiranya itu ada pengemudinya. Pengemudinya rupanya sedang beli kopi, karena remnya blong, itu jalan sendiri. Yang ngejar di belakang itu supirnya. Tapi dengan penuh percaya diri, si ibu itu mengeluarkan badannya dari jendela kaca bis itu. Sudahlah kawan, tidak usah dikejar bis ini. Gitu. Kau tidak akan bisa mengejarnya. Padahal bis itu sedang dalam bahaya. Orang itu sebetulnya sedang berusaha untuk menolong bis itu. Sebetulnya cerita itu juga cerita kita. Kita sedang dalam bahaya di turunan yang terjal, sebentar lagi mau mati. Ada orang yang mengejar kita, mengingatkan kita. Bahkan kita tidak pernah menggubrisnya. Di depan kita ada neraka. Makanya Allah bilang, sebetulnya kamu sekalian itu sudah di jurang api neraka. Fa'anqadakum minha. Aku yang menariknya. Cara Tuhan menarik kan, Tuhan punya banyak tangan. Mungkin kita tiba-tiba kita ketemu dengan teman lama kita, kemudian bertemu, mengajak ngaji apa? Mengajak pencerahan atau apa? Tapi kita nggak peduli, karena kita merasa sedang di atas angin, padahal kita sedang dalam bahaya besar. Cuman kita tidak pernah peduli. Ada ego yang menyelimuti kita, ada ego yang menyelimuti kita, sehingga kita hampir tidak pernah peduli terhadap yang semacam itu. Kadang-kadang begitu sibuknya kita, kesibukan kita, tidak pernah ada selang waktu untuk memberikan jeda pada diri kita, bernapas sebentar untuk membuat hidup kita jadi rileks. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mentadaburi Quran surat Al-Mu'minun, dan disilakan untuk melihat surat 23 ayat 101. Sudah? Kalau kita melihat ayat 118, ada doa yang sangat indah. Doanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Jadi Quran surat Al-Mu'minun dipungkas dengan doa yang sangat indah. Rabbighfir, ya Tuhanku, ampunilah aku, warham, dan kasihanilah aku, rahmati aku, wa anta khairur rahimin, dan Engkaulah sang pemberi kasih sayang, sang pemberi rahmat. Masih ingat beberapa kesempatan yang lalu saya cerita tentang hubungan antara rahmat dan amanat. Di balik rahmat itu selalu ada amanat. Di balik nafas kita yang Allah berikan pada kita itu pasti ada amanat. Dan kita yang sudah mengerti dalam tentang hidup, sebetulnya segala hal dalam hidup ini adalah rahmat, yang di baliknya pasti ada amanat. Usia panjang itu rahmat. Jangan lupa di balik usia panjang itu ada tugas yang panjang juga yang diberikan pada kita sebagai amanat. Beruntung mereka yang sudah menemukan di balik rahmat ada amanat, sehingga dia tidak bisa sewenang-wenang sesuka hatinya menggunakan rahmat itu untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan amanat yang dibaliknya yang Allah titipkan kepada kita. Jadi ini doa yang sangat indah.
doa tambahan dari Quran surat Ar-Rahman. Setelah doa yang sempat kita kutip di ayat yang sebelumnya, Rabbi anzilni munzalam mubarakan, ya, wa anta khairul munzilin. Kemudian ada lagi doa tambahan, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah aku dan sayangilah aku, rahmati aku, wa anta khairur rahimin, karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rahmat. Semoga kita semua sudah mengerti bahwa di setiap rahmat yang Allah berikan pada kita ada amanat, dan kita sudah menemukan amanatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat 101. 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Jadi ketika sangkakala ditiup, tidak ada lagi pertalian nasab antara mereka pada hari itu. Pertalian ini, ya, bukan sekadar pertalian antara manusia dengan manusia. Bukan sekedar pertalian antara ayah dengan anak, anak dengan ayah, istri dengan suami, suami dengan istri, atau dengan anak-anak, anak dengan kakaknya, kakaknya dengan adiknya. Tapi pertalian nasab ini dengan segala apa saja yang selain Allah. Dan pada saat kita mau mengkiamatkan diri kita, ya, di mana malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, pada saat itu masih ada pertalian nasab, maka prosesi kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Dan prosesi kiamat itu hanya terjadi apabila sungguh-sungguh sudah terjadi pertalian, sudah tidak ada lagi pertalian nasab. Barangkali untuk memberikan penjelasan sedikit, disilakan melihat surat Al-Baqarah ayat 258, 259 sampai ayat 260, dibaca singkat saja. Karena kajian kita perlu mengetahui itu. Di ayat 258 Allah mengatakan, di ayat itu dikatakan, ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian orang yang mendebat Ibrahim berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Ini dialog antara orang yang mau belajar sama Ibrahim dengan Ibrahim. Ibrahim menantang dia, karena ketika Ibrahim mengatakan, Allah Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu orang itu mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim menantangnya, kalau begitu matahari terbit dari timur, sekarang kau buat matahari terbit dari barat. Ya jelas orang ini kalau dia levelnya di level kurit, di level luar dalam keberagamaannya, pasti tidak akan bisa membuktikan. Makanya orang tua kita mengatakan, tanda kiamat itu matahari yang tadinya terbit dari timur menjadi terbit dari barat. Tentu saja bukan matahari yang itu. Matahari yang satu lagi, matahari ruhaniyah. Itu yang kemudian akan menghidupkan kematian kita, membangkitkan kematian kita. Dan bagi yang sudah bisa menerbitkan matahari dari barat, saya ingin menyampaikan selamat. Nabi Ibrahim juga sama kan? Di awal perjalanan spiritualnya melihat bintang, berikutnya melihat bulan, baru berikutnya melihat matahari. Setelah melihat matahari, tentu saja bukan matahari yang itu.
Dan beliau mengatakan, aku terbebas dari sifat syirik setelah melihat matahari. Ini matahari bukan yang terbit dari timur. Yang terbit dari timur matahari jasmani. Ini sedang berbicara matahari yang ruhani. Tolong lihat ayat 259. Apakah orang yang melalui suatu negeri yang roboh temboknya lalu menutupi atapnya? Perhatikan, yang mana atap? Nih atap. Mana tembok? Ini tembok. Ini tembok itu dari sini ke sini ya tembok. Dari sini ke sini atap. Kita sudah punya pengalaman. Ketika urusan dari sini ke bawah menutupi atap kita, apa yang terjadi? Yang terjadi kesusahan. Hidup terasa begitu menyesakan. Itu yang dikatakan negerinya sudah hancur lebur. Dalam bahasa Quran, negeri yang telah hancur lebur itu adalah negeri yang temboknya sudah menutupi atapnya. Ulangi lagi, yang temboknya sudah menutupi atapnya. Harusnya atap ini kan menutupi tembok. Ini kebalik, temboknya menutupi atapnya. Makanya lihat, orang-orang yang atapnya diliput oleh temboknya, kan hidupnya sempit, betul nggak? Susah, tidak bisa menikmati kehidupan, berkeluh kesah, itu. Dan orang yang semacam itu, momen-momen kebahagiaannya itu hilang. Nanti kita akan lihat. Saya akan berbicara 34 ciri orang yang sudah bisa melepaskan tembok yang menutupi atapnya. Dan orang-orang yang temboknya masih menimpuki atapnya, segala kepentingan ini ke bawah menutupi ini. Lihat, kehidupannya sangat luar biasa, sangat menyusahkan. Nah, sekarang lihat ayat berikutnya. Ya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri setelah hancur. Ini Allah sedang cerita negeri yang hancur agar dihidupkan lagi. Sekali lagi, negeri yang hancur yang mana tadi? Yaitu negeri yang atapnya sudah ditimpuki oleh temboknya. Itu negeri ini hancur. Kita sudah merasakan ya kehancuran tinggal di negeri yang semacam itu, yang temboknya menutupi atapnya. Matahari pun tidak pernah datang karena terhalang oleh tembok yang menutupi atap. Nah, ternyata Allah mengatakan, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Jadi untuk menghidupkan negeri yang telah hancur itu, yang digunakan Allah, caranya apa? Caranya mematikan orang itu 100 tahun. Jadi metode membangun negeri yang telah hancur yang diajarkan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah adalah dengan cara mematikan 100 tahun. 100 kan 100. Kosongnya 2. Ketika kita sudah sukses mengosongkan yang 4 yang di luar, tapi belum bisa mengosongkan yang di dalam, kan tidak akan sampai pada dia yang ahad, yang 1. Karena harus dua-duanya kosong. Itu yang disebut dengan memutuskan pertalian nasab. Sebetulnya pertalian nasab antara mata dengan dunia luar, antara telinga dengan luar, antara napas dengan dengan dunia luar, antara pengecapan dengan dunia luar, gampang sekali memutuskan pertaliannya. Tetapi memutuskan pertalian nasab yang berhubungan dengan aspek pikiran itu ternyata tidak mudah. Pertalian nasab dengan orang yang kita tidak suka, pertalian nasab dengan orang yang membenci kita, pertalian nasab dengan orang-orang yang menjatuhkan nama baik kita, pada saat itu semuanya masuk. Ketika sangkakal sudah ditiup, pertalian nasab tidak sukses diputuskan, gak jadi itu kiamat. Jadi
untuk membangun negeri yang telah hancur itu ternyata gampang. Justru dimatikan 100 tahun. Nggak saya teruskan ya, nggak saya teruskan, nanti teruskan sendiri. Itu ayat Mutasyabihat. Lihat ayat 101. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada saat itu. Jadi sebetulnya tujuan utama sangkakala ditiup itu yang paling utama dan pertama adalah memutus pertalian nasab. Makanya bagi yang sudah sangat ahli, tanpa harus memutus, tanpa harus melakukan itu, bisa terputus dengan sendirinya. Ketika pertalian nasab sudah terputus, ya sudah, gak ada masalah. Makanya di Quran kan dikatakan, nikahilah olehmu 2, 3, atau 4. Tapi kalau tidak bisa, 1 saja. Mana yang 1? Yang 1 tentu saja itu miskat. Sehingga bagi yang mengalami kesulitan saat niup sangkakala karena keterbatasan fisik, gak usah khawatir, tetap bisa memandang dalam cahayanya, dalam pandangan yang cukup lama. Nikahi saja yang 1. Yang 1 kan itu, ya. Kalau bisa ya 2 dengan ini, kalau bisa 3 dengan ini, kalau bisa ya 4-4-nya, ya kan? Makanya harus dinikahi itu 4. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Ini An-Nisa. An-Nisa itu perhiasan. Maka di surat Al-Kahfi dikatakan perhiasan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena semua hal yang menggoda kita kan datangnya dari yang 4 ini. Kalau bahasa Quran surat Al-Baqarah ayat 260 itu burungnya dicincang. Ketika burungnya dicincang, maka terhenti kan pertalian nasab antara ini dengan dunia luar, terhenti. Ya kan? Bisa dipahami? Ya. Dari dulu baca ayat itu nggak ngerti-ngerti. Jadi sekarang kalau bisa mengawini yang 1, sudah, akidahnya benar. Akad nikah itu kan sebetulnya adalah ijab kabul antara 2 manusia yang berjanji setia untuk hidup berumah tangga. Puncaknya akad nikah, mohon maaf, kan sebetulnya ya melakukan hubungan suami istri. Tapi puncaknya akidah itu kan melakukan hubungan dengan Allah. Melakukan hubungan dengan Allah itu ya kalau bisa pakai yang 2, pakai yang 3, atau pakai 4-4-nya. Kalau tidak bisa semua, sudah sangat terbatas, pakai aja yang 1. Pelitanya ada di situ kok. Ya kan? Ini yang sudah mendapatkan pelajaran dari saya sudah mengerti. Makanya yang masih bingung ya harus direformasi.